Bagaimana memastikan proses pengadaan di perusahaan Anda berjalan transparan, efisien, dan bebas dari fraud? Dalam podcast Bicara Teknologi bersama Pak Ragil Purwanto, seorang konsultan procurement, kita akan membahas apa saja yang penting dilakukan agar mencapai good governance dalam proses pengadaan. Oke, selamat pagi teman-teman podcast Bicara Teknologi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang good governance dalam pengadaan. Oke, sebagai materi pertama kita akan berbicara dengan Bapak Ragil Purwanto sebagai narasumber kami. Pak Ragil, gimana kabarnya? Baik Pak Aryo. Oke, langsung aja Pak Ragil, kita Boleh. bicara di podcast ini tentang apa sih sebenarnya good governance yang ada di dalam pengadaan. Ya. Untuk fokus yang pertama, kita akan bicara mengapa good governance dalam pengadaan itu penting dan apa aja prinsip yang perlu ada sebagai prinsip utama di governance tersebut. Jadi good governance itu memang sangat penting dalam proses procurement, Mas Rio, karena memang good governance itu akan memastikan proses pengadaan itu akan lebih berkelanjutan dan kemudian lebih efisien dan juga memastikan bahwa praktek-praktek yang merugikan ya dalam proses pengadaan itu bisa kita hindari. Contohnya misalnya dalam praktek fraud ya atau corruption yang kita tahu bahwa banyak kan kita lihat contoh-contoh atau dari hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil dari survei bahwa memang proses pengadaan itu sering sekali dimasuki oleh proses oleh korupsi gitu ya. Jadi korupsi itu banyak terjadi memang atau fraud itu banyak terjadi di proses pengadaan barang dan jasa. Nah, hal tersebut memang bisa kita minimalisasi dengan kita menerapkan good governance di proses pengadaan. Gitu. Oke, apakah dari good governance yang sudah dilakukan itu perlu dimasukkan ke dalam SOP sendiri atau sebenarnya itu ada aturan yang sudah mengikat di dalam proses pengadaan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai good corporate governance di pengadaan itu kan sebenarnya ada hal-hal atau aspek-aspek yang memang kita harus jalankan ya. Contoh misalnya terkait aspek transparansi gitu ya. Okay. Bahwa di mana dalam proses transparansi itu pengadaan itu harus dijalankan secara terbuka gitu ya. Terbuka dalam artian setiap informasi-informasi yang harus disampaikan kepada vendor kita atau supplier kita itu harus terbuka gitu ya. Tidak ada informasi-informasi yang tidak seimbang disampaikan kepada vendor-vendor atau supplier kita. Nah, yang kedua adalah terkait dengan independensi. Jadi independensi adalah merupakan sebuah dalam proses pengadaan itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Okay. Ya, misalnya intervensi dari users, intervensi dari pihak-pihak yang menyebabkan proses pengadaan itu tidak berjalan secara adil gitu ya. Nah, itu juga perlu kita terapkan sebagai bagian dari good governance di proses pengadaan. Nah, yang berikutnya aspek-aspek yang dilihat juga adalah terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi gitu ya. Jadi bagaimana proses pengadaan ini bisa tidak keluar dari regulasi yang ada. Contoh misalnya kalau kita misalnya di pengadaan pemerintahan gitu ya, pastinya kan ada regulasi dari lembaga yang menyusun kebijakan terkait dengan pengadaan barang jasa di publik gitu ya. Nah, itu juga harus kita patuhi. Contoh berikutnya adalah misalnya pengadaan untuk di industri perbankan. Karena perbankan itu sangat high regulated ya, diatur oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kita harus pastikan bahwa setiap proses pengadaan itu harus memang memenuhi harus bisa mematuhi setiap regulasi yang ada gitu ya. Itu yang harus dipastikan supaya kita memastikan menjalankan pengadaan itu dengan good corporate governance gitu ya. Nah, berikutnya juga adalah aspek terkait fairness atau keadilan gitu ya. Jadi dalam proses pengadaan itu juga harus kita menerapkan secara adil ya. Dalam artian ketika kita melakukan proses tender seperti itu, kita harus memastikan bahwa setiap peserta tender itu harus diberikan treatment yang sama. Ya, treatment yang sama. Nah, itu juga harus kita pastikan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian aspek yang nggak kalah penting adalah terkait dengan akuntabilitas gitu ya. Kenapa akuntabilitas sangat penting? Karena akuntabilitas itu perlu kita atur dengan baik ya, supaya tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap proses
pengadaan yang ada. Apa tanggung jawabnya misalnya orang pengadaan, apa tanggung jawabnya dari user ya sebagai yang menentukan nanti spesifikasi barang jasa yang akan kita adakan gitu ya. Apa tanggung jawab dari sisi audit dan segala macam itu harus juga dipastikan itu terrefleksikan dalam dokumen, misalnya contoh tadi disebutkan nyambung dengan dokumen kebijakan atau prosedur yang ada gitu Mas Rio. Jadi makanya nyambungnya adalah nanti kenapa kita penting menyusun SOP atau menyusun kebijakan itu bagian dari bagaimana kita menjalankan GCG itu sendiri sebenarnya. Oke. Gitu. Kuncinya adalah SOP tadi ya. Betul. Oke. Hmm. Lalu untuk menjamin bahwa GCG tadi berjalan, struktur organisasi seperti apa yang ideal, Pak? Oh, yang ideal. Sebenarnya struktur organisasi di pengadaan itu tergantung dari skala dan juga kompleksitas perusahaannya Mas Rio gitu ya. Jadi kita lihat ada beberapa model sebenarnya, model organisasi di pengadaan. Kita bagi menjadi 3 gitu ya. Yang kalau kita lihat secara best practice-nya itu ada 3 model terkait dengan bagaimana pengadaan itu disusun secara struktur organisasinya. Yang pertama adalah struktur organisasi yang bersifat sentralisasi, Mas Rio. Sentralisasi. Jadi sentralisasi itu merupakan salah satu model di mana dalam struktur organisasi pengadaan itu lebih kepada dia memusatkan semua aktivitas pengadaan itu di satu di satu titik gitu ya. Jadi dia lebih mengedepankan kepada standarisasi gitu kan ya, bagaimana organisasi itu memang menekankan pengadaan itu lebih kepada bagaimana menstandarisasikan proses maupun menstandarisasikan terkait dengan barang jasa yang akan diadakan. Dan juga apabila memang organisasi itu ingin lebih kepada efisiensi gitu ya, lebih kepada penghematan biaya segala macam, itu memang lebih cocoknya menggunakan struktur organisasi yang modelnya adalah sentralisasi. Tapi hal itu juga ada beberapa hal yang merugikan sebenarnya atau yang menjadi kekurangan dari struktur ini sebenarnya. Nah itu kekurangannya ya seperti dia tidak terlalu fleksibel gitu ya, karena memang kan semuanya disentralisasi Mas Rio. Jadi ketika sebuah proses itu disentralisasi pastinya adalah proses pengadaan itu lebih rigid gitu ya, karena semua sudah diatur oleh pusat. Jadi ketika orang-orang yang akan meminta proses pengadaan itu pastinya merasa bahwa proses pengadaan itu akan tidak lebih fleksibel karena sudah diatur secara standarisasinya lebih ketat gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau proses tadi yang di terpusat gitu ya, artinya kan proses yang akan dijalankan itu nggak fleksibel dalam arti cabang yang nggak bisa leluasa atau anak perusahaan yang nggak bisa leluasa, atau sebenarnya regulasinya yang membuat dia menjadi lebih nggak fleksibel. Ya, bisa dua-duanya sebenarnya. Jadi bisa jadi karena kebijakan atau prosedur yang disusun itu memang kalau sudah sentralisasi berarti membatasi proses pengadaan yang dilakukan oleh cabang gitu ya. Jadi pastinya cabang itu juga sangat dibatasi, malah mungkin tidak boleh melakukan proses pengadaan gitu ya. Jadi pengadaannya memang sentralisasi di pusat gitu ya. Nah, itu yang membuat ketika ada permintaan barang jasa yang sifatnya custom ya, sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan lokal, itu lebih sulit karena memang kan perlu pengadaan proses dulu ke pusat gitu ya. Okay. Nah, makanya ada satu model lagi yang namanya model desentralisasi gitu ya. Nah, desentralisasi itu kebalikannya gitu ya. Jadi kalau desentralisasi itu lebih kepada dia mengutamakan fleksibilitas, mengutamakan bagaimana proses pengadaan itu bisa lebih cepat gitu ya. Responnya lebih cepat terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu kan ya. Okay. Nah, itu memang desentralisasi itu memang kelebihannya di sana gitu ya. Tapi pastinya kekurangannya adalah pertama memang dia kurang efisien gitu ya, dalam artian dalam penghematan biaya, karena semuanya kan diserahkan kepada cabang-cabangnya untuk melakukan proses pengadaan. Nah, seperti itu. Nah, itu model yang kedua gitu ya. Nah, itu biasanya sih memang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang masih belum mature gitu ya, misalnya tidak high regulated, memang banyak masih menerapkan desentralisasi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang memang sudah mature gitu ya, dan kemudian high regulated, atau contoh misalnya perbankan gitu ya, karena perbankan itu kan sangat diatur oleh OJK misalnya, dan juga ketika proses pengadaan misalnya barang jasa IT yang lebih spesifikasinya memang harus dijaga gitu ya secara speknya, itu memang lebih banyak mereka menerapkan sentralisasi dalam proses pengadaannya. Kalau contohnya Pak Ragil, kalau contoh misalnya ada perusahaan holding
yang menerapkan joint procurement Ya. gitu. Itu sebenarnya masuk ke kategori mana, Pak? Nah, joint procurement itu sebenarnya dilihat juga apa yang dijoinkan gitu kan ya. Berdasarkan pengalaman saya dalam membantu beberapa holding company, itu tergantung dari seperti apa perusahaannya gitu ya. Ada perusahaan yang dia holding itu memang dia membawahi anak-anak perusahaan yang dia secara barang jasa itu berbeda. Berbeda. Jadi satu sama lain itu berbeda perusahaannya. Industrinya sama Tapi dia kebutuhannya berbeda Oke. gitu ya. Itu yang membuat dalam proses pengadaannya dia melakukan joint procurement tapi tidak full ya, tapi hanya barang jasa yang mirip-mirip saja gitu ya, yang mungkin bisa disentralisasikan. Sisanya itu ya tetap di-maintain atau tetap dilakukan pengadaan oleh anak-anak usahanya. Nah, makanya itu nyambung dengan model yang ketiga. Model ketiga itu namanya center lead gitu ya, atau hybrid orang bilang. Hybrid. Gitu ya. Oke. Jadi menggabungkan antara keuntungan dari sentralisasi dan juga mengambil keuntungan dari desentralisasi terkait dengan efisiensi. Nah, model hybrid ini memang menjadi hal atau solusi di mana apabila perusahaan ingin tetap menjaga efisiensi dalam penghematan biaya, tapi juga lebih fleksibel dalam beberapa komoditas tertentu gitu ya. Nah itu ya, tadi contohnya seperti yang holding yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi itu lebih fleksibel gitu. Dan model hybrid ini memang banyak diadopsi memang untuk perusahaan-perusahaan besar gitu kan, atau perusahaan global gitu ya. Misalnya perusahaan global di dunia yang memang dia secara country dia berbeda, regulasinya berbeda, kemudian mungkin aturan pengadanya berbeda. Mereka melakukan sistemnya adalah hybrid. Jadi dia secara headquarternya atau kantor pusatnya mengatur hanya kebijakan saja, yang sifatnya strategis atau yang barang jasa yang mirip gitu, yang bisa diimplementasikan di beberapa negara gitu yang menjadi cabangnya. Untuk hal-hal yang tertentu yang sifatnya adalah spesifik, dia serahkan kepada country-nya gitu ya, atau kepada cabangnya. Seperti itu. Jadi itu model itu memang tergantung dari skala dan kompleksitasnya. Nah, mana yang dipilih itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Artinya ketiga proses ini pun sebenarnya bisa digunakan di setiap industri. Ya. Dan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu betul. Ya. Oke. Ya, terus itu juga kan tadi disampaikan juga, ditanyakan juga terkait dengan strukturnya gitu ya. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya dalam struktur itu yang penting harus ada dalam organisasi pengadaan barang jasa. Yang pertama pastinya adalah harus ada leadersnya gitu ya. Yang kita selalu bilang head of procurement-nya, atau kalau level lebih tinggi adalah chief of procurement-nya, CPO-nya gitu ya. Itu yang pertama. Itu harus ada sebagai dia yang menentukan kendali semuanya gitu ya. Nah, di bawah itu nanti ada biasanya organisasi yang cukup baik itu adalah ada namanya strategic planning atau sourcing strateginya. Ada tim-tim yang menyiapkan gitu ya strategi pengadaan supaya pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Ya, strategic sourcing kita bilangnya. Jadi ada tim strategic sourcingnya. Strategic sourcing atau strategic procurement ya, Pak? Sourcingnya. Sourcingnya. Jadi bagaimana dia menyiapkan kebutuhan untuk membeli barangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan strategi perusahaan. Gitu ya. Nah nanti yang ketiga ada namanya procurement operation. Nah kalau procurement operation itu lebih kepada day to day-nya gitu ya. Jadi bagaimana misalnya dalam penyusunan kontrak, penyusunan purchase order ketika kontrak sudah ada, itu lebih kepada day to day-nya itu dipegang sepertinya biasanya dipegang oleh procurement operation gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang terkait dengan category managers gitu ya. Nah, category managers itu sangat penting gitu ya, karena tren yang sekarang itu adalah pengadaan itu memang lebih spesifik dipegang oleh manajer-manajer sesuai dengan kategori barang jasanya, Mas Yo. Yang akan diadain. Yang diadakan. Okay. Contoh misalnya ada kategori managers terkait dengan IT. Gitu ya. Ada kategori managers misalnya terkait dengan outsourcing, tergantung kebutuhan dari masing-masing company. Nah itu yang ketiga tuh, yang sebaiknya memang pengadaan itu kalau dengan best practice itu lebih dibagi-bagi dipegang oleh kategori manajersnya. Jadi kategori managers itu bertanggung jawab dalam proses ketika sebuah perencanaan sudah ada, dia menjalankan strategi dan menjalankan proses pengadaannya sampai kontrak itu selesai. Dibuat kontraknya gitu ya. Nah, yang keempat adalah yang terkait dengan vendor management. Ya, itu juga hal yang sangat penting dalam sebuah struktur organisasi pengadaan itu harus ada
bagian yang memang memegang terkait dengan pengelolaan vendor atau supplier. Jadi mereka yang melakukan proses pendaftaran ya vendor, kemudian melakukan proses penilaian kinerja vendor gitu ya. Nah itu juga mereka dibutuhkan untuk memastikan bahwa supplier-supplier atau vendor-vendor yang dikelola di perusahaan itu di-manage dengan baik gitu ya, seperti itu. Nah terus yang terakhir satu lagi adalah terkait dengan kalau memang misalnya mau menekankan terkait dengan good governance, itu memang sebaiknya memang ada officer atau tim yang memegang terkait dengan risk and compliance gitu ya. Jadi bagaimana mereka memastikan melihat apa saja resiko-resiko yang ada di proses pengadaan dan bagaimana mereka memastikan regulasi itu tetap dipatuhi. Itu seperti itu, umumnya seperti itu. Nah, tantangannya apa Pak Ragil untuk membentuk tadi ya, tantangan tentang kebijakan, tentang SOP-nya, tata kelola pengadaannya seperti apa. Nah, itu sebenarnya challenge-nya di mana sih? Tantangannya ada di mana sih gitu? Ya. Wah, itu banyak Mas Rio. Kalau berdasarkan pengalaman saya ketika saya membantu untuk menyusun kebijakan atau prosedur, itu yang paling pertama adalah resistensi. Resistensi karena penolakan dari users atau dari stakeholder atau pengambil kepentingan yang memang akan menjalankan kebijakan atau prosedur tersebut. Karena memang kan namanya perubahan itu pasti ada penolakan lah gitu ya. Apalagi sesuatu yang lebih birokratif, yang dianggap lebih birokratif, yang dianggapnya lebih lebih rigid atau yang lebih banyak diaturnya, itu pasti ada resistensi dari pihak-pihak yang memang berkepentingan terhadap proses pengadaan di sebuah perusahaan gitu ya. Pertama resistensi. Yang kedua adalah yang terkait dengan bagaimana mereka itu bisa menerapkan secara konsisten. Ya, karena seringkali prosedur itu hanya dipahami oleh misalnya orang-orang di kantor pusat misalnya, tapi cabang sendiri kadang-kadang mungkin karena tidak tersosialisasi dengan baik gitu kan ya, itu menjadi tidak konsisten pelaksanaannya gitu ya. Misalnya di kantor pusat dijalankan dengan baik, di cabang itu tidak berjalan dengan baik seperti itu. Itu tantangan yang memang sering kali kita temukan gitu ya. Pasti dihadapin ya Pak ya? Iya, pasti dihadapi. Oke. Solusinya gimana Pak? Ya, nah solusinya sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama pastinya kita harus memastikan bahwa setiap kita mengubah atau menyusun sebuah kebijakan, sebuah prosedur itu harus memang melibatkan para pihak yang terkait dalam proses ketika kita akan melakukan penyusunan kebijakan tersebut gitu ya. Jadi orang itu merasa bahwa mereka diajak untuk berdiskusi terkait dengan perubahan-perubahan ini, sehingga ide-ide apa atau masukan-masukan apa yang mereka sampaikan itu setidaknya kan bisa kita terima dan menjadi bahan pertimbangan ketika kita akan melakukan proses perubahan atau penyusunan kebijakan atau prosedur tersebut. Nah, ketika sudah disusun ya pastinya kita harus melakukan namanya pelatihan atau sosialisasi gitu ya. Jadi jangan sampai prosedur itu hanya dibuat tapi tidak tersampaikan atau tidak terkomunikasikan dengan baik ya kepada orang-orang yang nanti akan menjalankan kebijakan atau prosedur tersebut. Operasionalnya itu nggak nyampe lah ya. Iya, gitu. Jadi orang itu cuma ya itu harus disampaikan Pak. Kalau perlu ya sampai ada pelatihannya, sosialisasinya mungkin dilakukan. Ya kalau perlu roll out ke cabang gitu kan ya, roadshow dan segala macam itu diperlukan karena itu memastikan bahwa mereka tuh memiliki pemahaman yang sama, persepsi yang sama bagaimana menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut. Nah, itu yang kedua. Sebenarnya ada juga yang paling penting adalah terkait dengan proses monitoring dan evaluasi. Ya kan? Karena kita harus tahu juga karena kebijakan itu juga kan tidak semuanya sempurna gitu ya. Kita harus memastikan bahwa bagaimana nanti pendapat di lapangan, seperti apa nanti mereka menjalankannya, apa saja hambatan-hambatan itu harus dilakukan evaluasi gitu ya. Bisa dalam bentuk audit gitu ya, dalam certain waktu tertentu mereka melakukan audit bagaimana memastikan apa yang mereka jalankan itu sesuai dengan SOP-nya atau sesuai dengan kebijakannya gitu kan ya, dengan audit gitu ya. Nah, itu salah satu metodenya yang kita bisa lakukan. Jadi sehingga nanti dengan adanya proses evaluasi dan monitor gitu, kita bisa melakukan mengidentifikasi hal-hal yang harus diperbaiki ya. Sehingga nanti secara berkelanjutan kita akan selalu melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Sehingga lambat laun nanti kebijakan atau prosedur tersebut bisa akan lebih sesuai lah, sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Gitu Mas Rio. Nah, menyambung tadi bicara kebijakan ya Pak Ragil.
dengan bicara teknologi Ya. yang harus bisa mendukung. Sebenarnya secara best practice yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan ini adalah apakah teknologi ini yang harus kita kedepankan atau sebenarnya SOP-nya dong jadi dulu baru teknologinya mengikuti. Secara best practice gimana Pak Ragi? Oh ya. Nah, kalau berdasarkan best practice pengalaman saya ketika mengimplementasikan contoh misalnya e-procurement gitu ya. Di sebuah perusahaan memang harus diawali dengan penyesuaian untuk kebijakan dan prosedur terlebih dahulu gitu ya. Okay. Jadi bagaimana nanti kita memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang akan nanti dijalankan menggunakan sistem dibantu oleh procurement itu sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan terlebih dahulu gitu ya. Baik contoh misalnya begini, misalnya kita akan membangun sistem vendor management. Oke. Ya. Kita harus memastikan dulu bagaimana sebenarnya pola-pola kriteria-kriteria akan kita nilai gitu ya. Seperti apa misalnya tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh si pengadaan terhadap vendornya. Contoh misalnya apa saja poin-poin yang harus menjadi hal-hal yang harus dimasukkan ketika kita melakukan proses penilaian. Kapan dilakukannya, siapa yang melakukan, itu harus dipastikan dulu. Akuntabilitasnya harus dipastikan dulu gitu ya. Nah, itu kan harus dituangkan dalam SOP ya. Karena kan kalau tidak jelas akuntabilitasnya nanti ketika pelaksanaan penyusunan sistem itu kan pastinya nanti akan sedikit kebingungan nanti ketika pelaksanaannya. Jadi itu harus dipastikan dulu itu semua sudah tersettle dengan baik, dibuat dengan baik prosedur dan kebijakannya. Baru nanti kita bantu untuk proses transparansinya, proses yang lebih efisiennya, baru dijalankan nanti menerapkan namanya sistem teknologi e-procurement seperti itu. Ya jadi sebenarnya yang semestinya kita lakukan adalah SOP-nya dulu nih kita rapiin nih, SOP kita rapikan dulu sesuai dengan kebijakan-kebijakannya, baru kita cari deh teknologinya seperti teknologi apa, yang gitu bisa mendukung, karena teknologi itu kan memang fungsi utamanya ya sebenarnya kan pertama mendukung transparansi Mas Rio. Jadi sebuah proses itu akan lebih transparan kalau dibantu dengan e-procurement gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya kebijakan atau prosedur yang baik gitu ya, dan kita pingin lebih menjaga transparansi yang tadi GCG tadi gitu ya, atau good corporate governance-nya, yaitu salah satu yang bisa kita terapkan sebagai bagian dari transparansi adalah menerapkan e-proc gitu ya, e-procurement seperti itu, yang seperti Promise punya ya gitu ya, itu bisa membantu perusahaan untuk menjalankan sistem itu lebih transparan. Dan e-procurement juga pastinya membantu juga dalam hal membantu proses-proses yang sifatnya manual itu ya. Contoh misalnya ketika proses kita menganalisis belanja gitu ya, belanja pengadaan gitu ya. Kalau tidak punya sistem kan repot ya dengan manual satu-satu. Tapi dengan adanya sistem e-proc sehingga kita bisa mengolah data pengadaan belanja itu dengan lebih baik, sehingga nanti bisa lebih membantu dan misalnya dalam proses efisiensi gitu ya, penghematan biaya gitu ya. Nah, itu juga kita bisa jalankan dengan dibantu oleh sistem e-procurement gitu ya. Itu salah satu yang kita bisa terapkan untuk membantu kedua hal tersebut. Sebagai roadmap-nya kali ya Pak. Ya, betul. Karena memang kalau kita lihat maturity Pak, dari sisi, saya jelaskan aja, maturity dari sisi procurement itu kan yang paling tinggi itu sebenarnya kan kalau kita lihat metode pengadaan itu adalah di optimize gitu ya, dan teknologi itu kan membantu mengoptimasi proses pengadaan yang ada di sebuah organisasi Pak gitu ya. Jadi memang teknologi itu adalah menjadi ujung di mana kita akan mengoptimasi apa yang sudah kita lakukan terkait dengan proses pengadaan gitu ya. Dan sebelum level tersebut memang kita harus manage dulu, dan manage itu memang salah satunya adalah memang kita harus menyiapkan prosedur dan kebijakan dulu yang lebih baik gitu. Gitu. Nah, terakhir Pak Ragil. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa prosedur atau sistem, kita bicara sistem tuh maksudnya bukan bicara teknologi ya, sebagai sistem ini nggak rentan terhadap fraud. Ya. Itu kita perlu apa sih gitu di teman-teman di procurement nih, di procurement operation nih, kita perlu apa sih supaya itu kita bisa minimalisir lah gitu fraudnya. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menerapkan supaya kita bisa menerapkan GCG berarti kan ya. Tadi kan disampaikan adalah ya kita harus menerapkan aspek-aspek yang terkait dengan good corporate governance gitu ya, supaya kita bisa meminimalisasi
hal-hal yang bersifat tadi ya fraud, kemudian bribery atau ya suap seperti itu ya. Ya, yang pertama adalah tadi teknologi itu akan membantu transparansi gitu kan ya. Jadi makin transparan berarti kan kita bisa memastikan bahwa tidak ada permainan, misalnya contoh ya permainan di belakang ya terkait dengan proses pengadaan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya adalah dalam berjalannya proses pengadaan itu harus ada kontrol yang kuat, Pak. Baik kontrol secara internal itu kan maupun mungkin dibantu secara eksternal gitu ya. Contoh misalnya kalau di internal, kalau kita kenal ada beberapa level kan dalam proses mengkontrol sebuah proses. Pertama adalah self assessment dulu gitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan itu punya mekanisme yang baik, bagaimana mereka punya prosedur yang baik melakukan self assessment. Ya, balik menilai. ke prosedur ya Pak? Ya, balik ke prosedur. Bagaimana mereka itu melihat proses-proses yang dilakukan itu dicek ya secara sendiri gitu ya. Mana-mana hal-hal yang harus diperbaiki, mana yang kemungkinan mungkin bisa membuat loophole terjadinya fraud dan segala macam itu juga bisa dilakukan. Yang kedua, level kedua dilakukan oleh audit ya, internal perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana ada prosedur terkait dengan proses pengawasan dari auditnya sendiri ya. Dan itu audit juga memang harus punya kemampuan karena memang seringkali kalau berdasarkan survei yang ada itu kemampuan kontrol itu masih lemah di pengadaan tuh Pak. Jadi memang harus ada upgrading atau peningkatan untuk pengetahuan terkait pengadaan di tim-tim auditnya kita gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting harus selalu ditingkatkan gitu ya sehingga mereka benar-benar paham bagaimana mereka bisa mengawasi proses pengadaan barang jasa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Oke, Pak Ragil, terima kasih banyak ya, sama-sama, untuk waktunya. Pak Rio, ya. Kita nanti berdiskusi lagi ya, di lain waktu. Kasih. Terima kasih teman-teman ya, semua. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.